Oke, di mute dulu ya. Oke, Salve. Hari ini kita membahas konsep ketuhanan seperti biasa. Namun ada yang beda, hari ini kita menghadapi seorang mu'alaf ya. Lemon ini mu'alaf dari Kristen ke Islam. Tapi nggak apa-apa, kita menjelaskan konsep ketuhanan dan nanti kita akan dengar bagaimana mu'alaf dan murtadin saling mengajukan narasi, dalil-dalil terkait tentang konsep ketuhanan di masing-masing keimanan yang baru. Karena saya orang Kristen Katolik, maka saya jelaskan yang pertama pembukaan bahwa dalam gereja Katolik tidak membangun konsep ketuhanan hanya dari sumber tekstual, satu sumber tekstual, tetapi dari 3 pilar epistemologis yang saling koheren, yaitu yang pertama kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja. Ketiganya adalah 3 sumber, bukan 3 sumber yang terpisah, tetapi satu deposit iman, atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan deposito fidei. Bahwa prinsip dalam gereja Katolik highlightnya adalah wahyu Allah mendahului teks, bukan sebaliknya. Ini yang menjadi perbedaan fundamental dengan Islam yang akan dijelaskan oleh Bro Lemon. Nanti kita akan nilai perbedaannya seperti apa. Yang pertama, overview yang akan saya jelaskan bahwa dalam konsep kitab suci bagaimana Allah yaitu monoteisme. Tetap bahwa di dalam kekristenan kita tidak menyembah 3, 2 atau bahkan lebih dari 1. Allah kita Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja, itu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi jelas ayat-ayat dalam kitab suci, bahkan dalam perjanjian baru yang dari tadi saya bacakan, menegaskan Allah itu Esa dan tidak ada lebih dari satu. Tetapi konsep ketuhanan dalam kekristenan tidak berbicara mengenai keberapaan, tetapi tentang kebagaimanaan. Ini menegaskan ulang seperti apa yang di dalam perjanjian lama ketika Nabi Musa menuliskan dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita Esa. Dalam Yesaya 45 ayat 5, Nabi Yesaya pun berkata yang sama, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah lain selain aku. Yesus sendiri pun menegaskan kembali Shema dalam bangsa Israel, yaitu Tuhan itu Esa. Tetapi kemudian di dalam Yesus Kristus, segala bentuk bayang-bayang tentang kebagaimanaan Allah disingkapkan. Melalui Yesus kita mengenal pribadi Bapa, dan melalui Yesus juga kita mengenal pribadi Roh Kudus. Sehingga Allah yang Esa dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang konsisten disingkapkan semakin nyata di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada anaknya yang tunggal, yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris. Maka melalui Yesus Kristus semua semakin jelas sesuai dengan Ibrani 10 ayat 1. Sebab di dalam hukum Taurat hanya bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedangkan wujud nyatanya adalah Yesus Kristus. Maka jelas Allah dalam konsep kekristenan, Allah dalam kekristenan bukan manusia yang mengkonsepkan, tetapi Allah yang menyatakan diri. Dalam perjanjian lama Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi, dan dalam perjanjian baru Allah yang menyatakan diri juga melalui pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi, ini berbicara mengenai konsep ketuhanan yang sudah final dan tidak perlu dicari-cari, sebab dalam gereja Katolik apa yang sudah diterima itu sudah final, bahkan sebelum adanya Islam. Baik, kemudian dalam overview juga nanti saya akan sampaikan di ronde berikutnya, karena ini baru pembukaan, bahwa di dalam kekristenan kita juga mengenal adanya wahyu intra-ilahi. Bagaimana di dalam kitab suci secara bertahap menyingkapkan distingsi atau perbedaan antara pribadi dalam keesaan Allah, baik Bapa dan Putra maupun Roh Kudus sebagai pribadi ilahi yang berbeda tetapi tidak terpisah, yaitu satu hakikat Allah yang Esa. Maka sekali lagi dalam konsep keilahian atau ketuhanan dalam kekristenan kita mengenal Allah yang Esa. Walaupun Allah yang Esa kita jabarkan dalam 3 pribadi, tetapi tidak sama sekali meniadakan keesaan. Sebab kata Echad dalam bahasa Ibrani sekalipun ketika digunakan dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi yang saya bacakan, itu menjelaskan tentang kesatuan yang dalam kejamakan, bukan kesatuan mutlak seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan Tuhan itu satu seperti apa? Satu seperti jari. Jadi lebih jelas tentang konsep ketuhanan sebagai 30 detik terakhir, karena ini baru pembuka, saya tidak akan mengajukan pertanyaan dulu. Saya menyimpulkan apa yang sudah menjadi pembukaan saya dan nanti akan ditambahkan dengan narasi di ronde berikutnya, bahwa dalam konsep ketuhanan di dalam ajaran kekristenan khususnya gereja Katolik, kita sudah final menjelaskan dan mengimani bahwa Allah itu Esa dengan ayat-ayat dan dalil-dalil dalam kitab suci.
Kita akan menilai bagaimana perbedaan antara Islam dan Kristen memahami konsep ketuhanan. Terima kasih, sekian dari saya. Silakan, Bro Lemon. Oke, tadi mana? Ya teman-teman, ikhwan fillah semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu teman-teman ya, yaitu Bro Joseph ya, memakai nama gelar Ustadz, gak apa ya. Jadi kita sama ya, deal ya. Teman-teman, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah tentang ketuhanan, yaitu tentang keesaan. Nah, lebih masuk akal mana di antara Tuhannya Kristen daripada Tuhannya umat Muslim? Ya kan? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lebih masuk akal mana gitu. Lebih masuk akal mana di pikiran kita dibanding Tuhannya sebelah. Nah, kan begitu tuh. Ya kan? Di Islam tetap yang namanya Tuhan itu gelarnya Esa. Ya, tetap satu. Tidak ada Tuhan itu selain Allah, begitu ya. Tidak ada namanya 2, 3 maupun 4. Kan begitu. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, ya Allah adalah Esa. Kan begitu. Berbeda dengan Kristen ya. Nanti kita lihat teman-teman ya, yang mana yang Esa, yang mana yang tidak. Yang namanya Esa itu tunggal. Tidak ada 2, tidak ada 3 maupun 4. Kan begitu tuh. Nah, oke. Nanti kita cek gitu. Dalam surah Al-An'am, surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Nanti teman-teman cek dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jelas ya? Dalam Islam jelas yang namanya Tuhan ya itu satu. Apa itu? Apa keesaannya? Ya ayyuhan nas ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu ya agar kamu bertakwa, gitu ya. Itu baru namanya Tuhan. Tidak ada Tuhan itu ibaratnya begini. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf banget gitu. Tidak ada namanya Tuhan itu udah jelas dalam kitab 1 dibilang 3. Ini mohon maaf, kita bukan menyinggung ya. Nah, dalam Pancasila juga sama teman-teman. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Tunggal. Enggak ada itu ketuhanan yang Maha 3, 2, 1. Enggak ada. Makanya apa keesaan Allah? Allah itu gelarnya menciptakan ya. Menciptakan manusia, menciptakan langit maupun bumi. Itu baru namanya Tuhan. Itu namanya keesaan Tuhan. Tidak ada yang namanya Tuhan itu gelarnya ginilah, apalah nanti inilah, nanti itu kan aneh kan? Gitu teman-teman. Jadi dipertegas aja oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 11. Katakanlah ya, adalah kesaksianku yang benar bahwa yang benar Allah itu. Surah Al-An'am ayat 19. Nah, jadi yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pencipta langit dan bumi dan Maha Pencipta seisi bumi. Dan Allah itu Maha Pencipta segala-galanya. Tidak ada yang namanya Tuhan itu yang berubah menjadi manusia. Jadi teman-teman, nanti teman-teman lihat yang mana yang lebih masuk akal di dalam kekristenan atau dalam keislaman. Di Islam ya wa'ati Allah wa'ati Rasul. Apa? Ikutilah Muhammad dan ikutlah Rasul. Kan begitu tuh. Beda ya dengan kekristenan. Karena di Islam ya mengikuti Nabi ya itu supaya kita harus menyembah kepada Allah atau kita harus menyembah Tuhan yang satu. Nah, gimana? Ya harus mengikuti Nabi supaya kita tahu yang mana yang Tuhan, begitu. Tidak ada yang namanya itu Tuhan itu bergelar beginilah, keilahian lah, konsep inilah, gak ada. Ini saya baru tahu
di Islam murni Tuhan yang satu itu cuman Allah. Sekian. Mungkin waktunya lanjut gitu. Itu aja. Tetap layar teman-teman ya. Teman-teman tetap layar ya. Pasti ngulang teman-teman ya. Oke baik, thank you for nothing ya. Saya masih nggak dapat poinnya apa. Ini ya, pembukaan saya harus ingetin dulu ya, tertib. Yang namanya pembukaan dialog sama siapapun itu jangan nyebrang, tapi dia udah nyebrang. Saking semangatnya gitu kan menghujat. Karena kalau nggak menghujat nggak dapat duit dia, kasihan. Tapi nggak apa-apa ya, kita bantu supaya di dalam nama Yesus kita mendatangkan berkat sekalipun buat orang yang tidak percaya sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya sempat mencatat beberapa poin. Ada poin yang saya agak tergelitik seolah-olah kamu itu bukan warga negara Indonesia yang baik, mengkritik Pancasila, sila pertama katanya. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kalau begitu kenapa terus yang diakui itu termasuk Kristen kalau memang kamu mau mengkritik tentang konsep ketuhanan? Sudah selesai kamu di situ? Ya kan? Betul nggak? Secara logika, konsep ketuhanan yang Esa itu diterima dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dengan seperti itu kamu menuduh kami menyembah Allah yang tiga, harusnya kami tidak diakui di negara kita karena Pancasila sebagai ideologi tuntunannya. Gimana dong? Saya nggak dapat apa-apa, ayat Al-Quran juga minim. Bahas surah Al-Ikhlas, coba kamu buka surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kamu bawa itu, kamu tafsir per kata. Kemarin waktu diskusi itu ada yang bingung kenapa Allah menggunakan kata ganti huwa, domirnya nggak jelas. Lihat di video saya. Kemudian, perhatikan. Ada beberapa poin yang mau saya koreksi ketika kamu mengatakan bahwa di Islam tidak ada Tuhan yang selain Allah untuk disembah. Perhatikan bahkan teman-teman dalam Al-Quran, coba nanti kamu jelaskan ya Lemon ya. Karena kan kamu mu'alaf nih, saya pengen tahu kualitas mu'alaf, kamu diajarkan nggak? Saya tampilkan data dalam surah Al-An'am ayat 108. Di sini dikatakan, janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Loh, katanya nggak ada sesembahan yang pantas disembah, tapi ini ternyata Allah mengakui ada sesembahan lain. Jadi Allahmu itu gelarnya bipolar atau gimana? Ya kalau nggak ada sesembahan harusnya nggak mengatakan ini, betul nggak teman-teman? Harusnya Allah nggak takut ketika mau dimaki pun nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu tidak takut untuk dimaki. Tapi karena Allahmu merasa ada saingan, makanya Allahmu takut. Ini kan narasinya seperti itu, betul nggak pemahamannya teman-teman? Silakan dijawab ya, Al-An'am 108. Kalau tidak ada yang disembah selain Allah, kenapa Allah mengakui ada sesembahan lain? Ya, dan kenapa Allah takut untuk dimaki? Kalau memang Allah satu-satunya Tuhan, harusnya Allah pede dong. Ya, manusia aja bisa percaya diri, nggak peduli kata orang. Kok Allah malah takut? Gimana dong? Ya, tolong jelaskan ya. Kemudian ketika kamu katakan katanya Allahmu itu tidak pernah berubah jadi manusia, bohong. Ya, ini nggak bisa dijelaskan oleh Islam ketika kamu baca surah Al-Qasas ayat 30. Coba nanti dijelaskan ya. Al-Qasas ayat 30 dikatakan bahwa maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Katanya apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Allahmu memang tidak jadi manusia tetapi jadi pohon, betul nggak? Kenapa yang bersuara malah pohon? Yang bersuara loh, Kak. Gini loh, saya ikutin kamu. Kalau di kami memang kekristenan Allah itu berteofani. Nanti dicatat ya, saya sudah jelaskan. Nanti jangan ditanya lagi. Oh, kalau di Kristen Allahnya jadi malaikat. Allahnya itu menampakkan diri jadi semak terbakar ya. Memang itu yang dinamakan dengan teofani. Itu justru konsep kekristenan yang valid, tipologi dari inkarnasi. Kamu kan pernah Kristen. Kalau kamu pertanyakan itu, saya pertanyakan balik. Berarti kamu bukan Kristen yang taat. Jadi sebenarnya gini bro Lemon ya. Gini teman-teman, 1 menit terakhir saya pengen tahu. Kita ini sebenarnya saya sama Lemon lagi sama-sama bundir. Saya bundir, Lemon bundir. Kenapa? Kalau Lemon mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah jadi konsep Kristen yang sangat dasar, berarti Lemon ini bukan Kristen yang taat. Begitu juga sebaliknya. Tapi saya tidak pernah menanyakan konsep yang dasar, betul nggak? Konsep saya advance berdasarkan ayat Al-Quran. Kamu bahkan nggak terpikirkan dengan pertanyaan saya. Silakan nanti kamu buktikan jawabannya ya.
Nah, jadi karena belum ada pertanyaan, ya saya mengikuti alur. Saya sudah menjelaskan per ayat tadi di awal tentang konsep kekristenan dengan ayat-ayat dalam 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5, dengan konsep-konsep keilahian Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, kemudian Yohanes 16 ayat 15, dan seterusnya terkait konsep ketuhanan dalam kekristenan. Pertanyaan saya yang berikutnya ini berat bagi Lemon. Mon, kamu syahadat sama orang apa, Mon? Sama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah? Pertanyaan saya, kenapa di Islam ada perbedaan konsep tauhid atau konsep ketuhanan? Di sini salah satunya orang Salafi Ibnu Taimiyah itu berbeda pendapat sampai-sampai mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti mereka dikatakan kafir. Nih, ya silakan nanti dijawab. Monggo. Pegangan yang kuat ya. Pegangan yang kuat Joseph ya. Pegangan yang kuat ya. Oke, baik. Baik. Pegangan yang kuat ya. Tadi Anda bawakan surat Al-An'am ayat 108, Al-Qasas ayat 30. Pegangan yang kuat ya. Ya. Di sini ayatnya. Bentar. Sabar. Ya teman-teman yang konfilah semuanya ya. Dibantu di tab layar teman-teman ya. Di sini keterangannya dalam surat Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Dan mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kamu jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahunya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Anda ini lupa, memangnya Anda agama, Bang? Memang Kristen ini agama, teman-teman? Agama bukan agama kan? Kan Yesus nggak pernah bawa agama kan? Jangankan untuk itu. Mengaku dirinya Tuhan saja nggak pernah itu. Jangankan untuk itu, mengaku dirinya Tuhan saja nggak pernah itu. Dari mana kesentuh agama? Dari mana? Iya, ini betul. Tapi bukan untuk kalian. Itu pada masa dahulunya, teman-teman ya. Aneh loh orang-orang ini, Bang. Kristen itu tidak pernah dibawakan oleh Yesus. Tetapi Anda akui, ini kenapa? Aduh, aneh. Kapan Kristen itu diakui? Kapan gitu? Sejak kapan gitu? Hah? Yesus tidak pernah membawa agama, bre. Nggak pernah Yesus itu membawakan agama ke Kristen, nggak pernah. Namanya Protestan, Katolik, Advent, nggak pernah dengar saya. Nggak pernah saya dengar itu. Jangankan untuk itu, mengaku dirinya Tuhan saja, Yesus ogah. Apalagi Anda membawakan tadi surat Al-Qasas ayat berapa tadi? Sebentar ya, kita ganti-gantian ya. Ini sedap dulu ya. Sebentar ya, ini sabar ya. Al-Qasas, sabar. Ya, ini Anda tanggapi nanti ya. Tanggapi ya nanti ya. Tidak pernah Tuhanmu itu membawakan tentang kekristenan, Advent pun nggak pernah itu. Jangan ngaku-ngaku lah. Ya, jangankan itu, Tuhanmu aja nggak pernah ngaku Tuhan itu. Nah, itu ya. Sabar ya. Al-Qasas mana ini? Al-Qasas. Sabar ya. Dari teman ya. Al-Qasas ayat 30 tadi ya. Oke, mana dia nih? Sabar ya. Ini waktu saya sebentar ya. Aduh. Ini orang apalah cerdiin teman-teman. Sabar teman-teman yang sekali ini. Al-Qasas ayat 30 nih. Ini kan yang kamu minta kan? Ya kan? Nih kita lihat teman-teman ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir sebelah kanan gitu kan. Lembah dari sebatang pohon. Kalau kita cek tafsir ya, Musa berjalan ke arah api, yang dilihatnya itu tatkala dia sudah berada, bukan pohon itu jadi Allah, bukan itu. Tapi Allah itu berseru dengan suara. Gimana sih? Gimana sih? Ya intinya itu aja lah teman-teman ya. Di mana ya Yesus itu pernah mengajarkan kekristenan, Advent, Katolik maupun Protestan, di mana itu? Saya minta itu. Di mana? Saya minta satu itu aja. Ini ayatnya tadi tentang Al-An'am ayat 108 itu bukan untuk Anda, bukan untuk Anda. Itu pada zaman Nabi Muhammad waktu itu, bukan untuk Anda, bukan.
Dan saya heran, banyak orang Kristen ketika ditanya, pernah nggak Tuhanmu bawa agama? Mohon maaf, Kristen itu bukan agama, organisasi. Kristen itu bukan, mohon maaf, Kristen itu tidak pernah, Yesus itu tidak pernah dibawakan agama, nggak pernah. Nah, jadi saya bingung teman-teman. Mereka ini nyembah siapa gitu? Tuhannya nggak pernah bilang dia Tuhan, nggak pernah. Tuhannya datang itu untuk bangsa Yahudi, nggak pernah itu namanya. Ya, nih, apalagi nih, ini jujur teman-teman ya, ini ya. Coba Anda jawabkan, ini coba Anda terangkan tentang ini ya. Ini sebentar ya. Saya ingin Anda terangkan tentang mana sebentar ya. Sebentar, Yohanes 10:30 ya. Nih, ini saya minta satu aja ini ya, satu aja nih. Ganti-gantian ya. Nih. Ini kenapa? Aku dan Bapak adalah satu. Satu di mana mereka? Satu apa? Tapi orang Yahudi nggak percaya. Pertanyaan saya, aku dan Bapak adalah satu. Satu di mana? Satu apa mereka ini? Monggo jawab ya. Satu apa? Kenapa orang Yahudi nggak pernah percaya dengan Tuhanmu? Pertanyaan saya simpel. Satu apa? Silakan. Bentar ya, saya buka ini dulu. Jangan lupa teman-teman ya, di follow akun saya teman ya, di follow, di posting ulang teman ya. Tap layar ya. Oke. Ya, silakan diterima undangan saya. Teman-teman bantu tap-tap layar juga. Tolong di mute ya. Oke, jadi tidak ada jawaban ya dari pertanyaan saya. Oke, yang pertama saya tanggapin katanya, Kristen bukan agama. Wah, tolong nih tangkap ya. Teman-teman pemecah belah NKRI, masa di Indonesia diakui? Lemon bilang Kristen bukan agama. Bahkan di Al-Quran, kalau bukan agama ini namanya apa, Mon? Aduh, gabrul ini kualitas mu'alaf ini benar-benar lah kita nih nggak ada harapan ini ya. Kamu buka surah Al-Baqarah ayat 130, walan taradu ankal yahuda wan nasara hatta tattabi millatahum. Millah ini artinya jalan dan juga agama, maka diterjemahkan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Iya, lu nggak ngakuin, Mon, tapi Allah mengakuin, Mon. Bantah lagi, Mon, bantah lagi ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 73, kalau Nasrani kamu bingung Nasrani itu apa, baca di sini Al-Maidah. Kualitas mu'alaf, gua aja yang murtad 2 tahun aja masih hafal Al-Qur'an. Baca Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Ini tuduhan terhadap orang Nasrani. Kamu baca tafsirnya, ini berbicara mengenai orang Kristen yang percaya dengan Trinitas atau Tritunggal. Gak ada data. Data kamu mana, Mon? Kemudian kamu bilang yang ini nggak dijawab. Agenda tauhid ala Ibnu Taimiyah, kita semua merekam. Lemon tidak mampu jawab dan tidak menjawab ini. Ya, nanti dijawab ya, saya nggak mau ngulang, buang-buang waktu. Kemudian perhatikan, kalau kamu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ketika ada Yesus bilang Yohanes 10 ayat 30, nggak usah jauh-jauh. Kenapa orang Yahudi tidak percaya? Baca dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus ini sehakikat dengan Bapa, makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Maka dalam Yohanes 5 ayat 19 untuk mempertegas kenapa Yesus dan Bapa satu, baca dalam Yohanes 5 ayat 19, katanya Kristen dulunya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Perhatikan, Mon, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini satu kesatuan, satu hakikat. Banyak blunder ya Lemon ya, tapi nggak apa-apa. Saya terima karena Lemon ini masih murtad, masih mu'alaf, masih baru-baru, masih kinyis-kinyis. Nah, kemudian kamu bilang katanya pohon itu bukan Allah, Allah tidak jadi pohon, Mon. Saya punya kitab ya. Saya punya kitab Al-Lumah. Ini dogma dari Imam Asy'ari. Kamu kan bertanya tentang Katolik, Protestan itu dan seterusnya. Nih saya jelaskan, Yesus nggak bawa agama itu tepat karena Yesus itu datang mendirikan gereja.
Baca Mon, pernah baca kitab gak Mon? Wah, nggak pernah baca Alkitab. Matius 16 ayat 18, saya sudah bantah ya. Memang nggak mendirikan agama, tapi pertanyaan saya, ketika Yesus bilang gini, Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Pertanyaan saya Mon, yang ibadahnya di gereja, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Coba pengen tahu deh konsep logika sederhananya Lemon. Kemudian dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ketika Yesus bilang pergilah dan dijadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mon, yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Islam atau Kristen Mon agamanya? Kamu ini jangan main-main loh, kita negara kesatuan Republik Indonesia, masa kamu nggak tahu hukum di negara kita? Indonesia mengakui 6 agama. Hanya 6, saya minta sama kamu. Kalau Kristen gak diakui sebagai agama, kenapa negara mengakui Kristen sebagai agama? Kamu fatal loh. Kamu ditonton sama orang-orang banyak loh. Masa dikatakan Kristen bukan agama? Coba tolong dijawab. Konsep ketuhanan di dalam Islam yang benar apa? Ini Ibnu Taimiyah atau kamu jawab pakai data ya. Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Asy'ari itu pendiri teologi loh ya. Ini teologi kamu lihat. Ini bukan mazhab. Kalau Islam pasti berkelit, itu mazhab, enggak, ini teologi. Teman-teman tahu kan teologi artinya apa? Dari bahasa Yunani, theos dan logos, artinya ilmu ketuhanan. Dari Asy'ari ini, tahun 800 Masehi. Ibnu Taimiyah, tahun 1000 Masehi. Abad 10, ini abad 9. Pertanyaan saya kasih 2 aja. Nggak dijawab kan tadi, yang mana yang benar? Terus mengenai agama, tadi juga saya bantah dengan Al-Quranmu sendiri. Mon, coba tolong agak lebih bijak dan lebih elegan lagi bahasnya. Silakan. Pakai dalil ya, tunjukkan data. Silakan. Waktu kamu. Ntar waktunya belum mulai. Iya. Mendapat poinnya saya teman-teman ya. Iya. Dia tadi membawakan Yohanes 5:19. Baik, kita buka teman-teman ya. Habis itu Matius 16:18. Ini pertanyaannya simpel banget tadi ya. Saya tanya ya. Aku dan Bapak ini di mana? Satu apa ini? Yesus itu hidupnya di dunia. Bapak itu saya nggak tahu di mana hidupnya. Kata orang Kristen itu hidupnya di surga. Kita nggak tahu. Satu apa? Anda membawakan apa yang kukerjakan itu dikerjakan Bapak. Oh berarti ketika Yesus itu waktu bayi, Bapak juga bayi begitu. Ini gimana cerita ini? Saya nggak dapat poin serius. Ini saya nggak dapat poin. Ini saya nggak dapat poinnya. Ya, Anda bertanya mulu, tapi poinnya nggak ada ini. Poinnya nggak ada ini. Anda lupa ya? Anda lupa. Yang diakui itu cuma 5. Iya, betul iya. Islam, Protestan, Katolik. Kan nggak ada Kristen kan? Ada Kristen kan? Yang diakui kan Protestan sama Katolik kan? Nggak ada Kristen kan? Gitu kan? Nggak ada kan? Iya sabar. Tenang Anda, tenang. Ya, aneh teman-teman. Sebentar ya, ini saya buka data Anda ya. Yohanes 5:19 ya. Ini data Anda tadi Anda bilang ke saya kan. Ini mana tadi ya? Nih. Ini saya buka data kepada Anda. Nih. Maka Yesus menjawab, mereka kata-katanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Nih ya, anak ini, Yesus ini tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya tuh. Ya, sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa. Sejak kapan Yesus melihat Bapa? Kapan? Mengerjakan sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak gitu. Nah, saya data. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Contohnya begini. Ini mana tadi ya? Nih ya. Kan gitu tuh. Nah, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ketika Tuhan nggak cuci tangan, Bapak nggak cuci tangan juga makan. Ini anehnya begitu teman-teman. Inilah kacau mereka nih. Yang dikatakan Tritunggal ini aneh, konyol gitu. Kenapa konyol gitu? Nih, sebutkan lagi nih soal Maidah ayat 3 tadi Anda tanyakan kan? Nih,
Tafsirnya ini teman-teman, Anda lupa ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha asalisu salasah tuh. Ya, di sini tegasannya nih. Telah kafirlah orang yang menyatakan Tuhan itu 3 nih. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menegaskan dengan sungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari 3 oknum tuh. Apa sih? Ini kan tadi yang Anda bilang kan dibantah ini tafsirnya ini. Makanya jangan baca asal baca Bible bahasa Indonesia aja nggak paham. Aduh. Nih, yaitu Bapak Putra Roh Kudus ini nggak ada. Allah itu tetap satu. Aduh, gimana? Aduh. Nah sekarang saya bertanyakan kepada Anda nih. Contoh begini, ini contoh ya. Ini saya pakai dalil. Dalam Lukas 11:38 itu Tuhan itu Yesus itu tidak pernah cuci tangan. Apakah Bapak tidak cuci tangan makan? Satu itu namanya. Ini kan konyol. Yang saya minta satu apa? Yesus hidupnya di dunia, Bapak hidupnya di surga. Ini nggak nyambung, nggak masuk akal gitu. Anda ini jujur teman-teman, saya ini nggak dapat poinnya. Satu apa sih? Anda bilang dalam Matius 16:18 nih. Ini saya ajarkan Anda ya. Anda murtadin kata Anda kan. Saya nggak percaya Anda murtadin, percaya saya. Bukan percaya, soalnya ini bahasa Indonesia soalnya ini ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa sih poinnya? Ini kan apa sih? Saya nggak ngerti serius, saya serius. Coba carikan saya satu itu saja saya minta. Aku dan Bapak adalah satu-satu apa? Satu apa gitu? Kenapa orang Yahudi itu tidak percaya? Jangankan saya sebagai umat Muslim ya. Coba Anda baca 31-nya. Orang Yahudi saja tidak percaya, apalagi saya gitu. Apalagi saya gitu. Cobalah. Coba carikan sedalilnya di mana satu apa mereka ini, satu apa gitu. Saya ingin tahu satu apa gitu. Coba cari saya keterangannya itu satu, biar saya ini dapat masuk akal gitu, masuk logika saya gitu. Tapi kalau nggak masuk akal, mohon maaf gitu. Ya udah habis. Ini keterangannya yang oke ya, silakan. Tertib. Ya. Sampai akhir nggak dijawab konsep ketuhanan Asy'ari atau Ibnu Taimiyah. Kenapa? Takut ya Mon? Nggak diajarin sama Faruk sama Donditan ya? Konsep ketuhanan lupa ya. Makanya pakai kacamata menyembunyikan muka paniknya. Wah, berhadapan dengan murtadin. Jawab pakai data. Nih saya punya buku. Jangan sampai kamu asal-asalan jawabnya. Konsep ketuhanan Asy'ari atau Ibnu Taimiyah yang benar. Jawab ya. Nggak dijawab, udah 2 ronde. Kebiasaan Islam, saya langsung bantah. Kebiasaan Islam larinya ke orang Yahudi. Yahudi nggak mengakui sama. Yahudi nggak ngakuin Islam. Buktinya lu teriak-teriak, Free Palestine. Kenapa? Lu punya Masjid Al-Aqsa, itu lagi dikerok bagian bawahnya supaya runtuh. Dan kemudian setelah runtuh, dibangun bait Allah yang kedua di sana. Kocak Islam. Ini saya bersyukur meninggalkan Islam. Kenapa? Ajaran Islam seperti ini. Orang mu'alaf punya kualitas yang sama seperti Islam yang sudah dari lahir. Apa? Suka menjilat ludahnya sendiri. Udah ngejilat Yahudi, Zionis, mereka jilat lagi. Mereka pakai untuk membenarkan posisi mereka. Seolah-olah Yahudi di pihak mereka. Padahal di dalam surah Al-Baqarah tadi dikatakan apa? Walan tardo ankal Yahuda wan Nasoro, lemon kafir. Kamu dikatakan oleh Allahmu tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sampai-sampai kamu harus mengikuti agama mereka. Udah jelas itu. Malah pakai Yahudi. Makanya gue paling gak demen Islam bawa-bawa Yahudi. Bukannya takut. Aneh, hipokrit, standar ganda. Dan Mon, lu bahas Al-Maidah 73 katanya. Apa ini? Ini kan bukan membahas tentang Allah 3. Mon, makanya setiap orang ngomong catat. Coba gue tantang lu, tampilkan catatan lu. Gue catat lu, semua pendapat lu ini gue catat. Pertanyaannya gue ngejelasin, lu catat gak? Jadi kalau ngobrol tuh nyambung. Al-Maidah 73 dan Matius 16:18 ini berbicara tentang ketika kamu bahas, ketika tadi kita dengar si Lemon ini mempertanyakan apakah Kristen itu agama. Betul nggak teman-teman? Ya saya bantah. Di Al-Quran Kristen diakui sebagai agama. Di Alkitab Kristen itu agama. Nih, kamu kan bingung. Kamu kan bilang katanya makanya jangan pakai bahasa Indonesia. Oke, lihat bahasa Yunaninya Matius 16:18. Kamu baca di sini. Wah, Kristen dari lahir pantasan mu'alaf. Kualitas kamu gak jauh lebih beda daripada orang yang buta huruf. Bagus Lemon, bentar lagi jadi nabi kamu. Dengar nih. Jemaat
Itu bahasa Yunaninya eklesia, bisa berarti gereja, tetapi lebih tepat digunakan gereja. Maka tadi ketika saya tampilkan dalam Matius 16:18 kenapa gereja, untuk membuktikan bahwa agama mana yang beribadah di gereja. Udah dibantah dong berarti asumsi kamu, ya katanya Kristen gak pernah diakui. Buktinya Yesus mendirikan gereja, udah gitu aja, selesai. Oke, kemudian kamu mempertanyakan katanya di Indonesia cuma ada Katolik dan Protestan. Aduh, mohon makin ketahuan bobroknya orang Islam mualaf ini, nggak ada logika dan nggak ada intelektual. Baca dong datanya. Nih, tahun 1969 melalui TAP MPR nomor 1, kena lu kamu. Kamu udah 3 kali blunder lo, malu lo kamu. Di Islam diakui secara resmi Islam Kristen. Ini ada kata-kata Kristen loh. Di KTP dibedakan mana Katolik dan Protestan dengan Katolik dan Kristen. Itu perbedaan secara administrasi. Tapi Lemon bilang katanya, kan cuma ada Protestan dan Katolik di Indonesia, nggak ada Kristen. Dengar kan dari tadi teman-teman? Ada yang denger kan? Saya rekam di YouTube loh Lemon. Kena loh kamu. Ya. Aduh, botol lagi, kena lagi. Kemudian, kamu lihat di sini. Kamu membantah Alkitab kami, nggak apa-apa. Yang jelas Muhammad menerima. Baca kata Allah. Kami telah menurunkan kitab suci kepadamu dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga. Ya. Jadi, Al-Quran itu justru membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Makanya ada ayat lagi. Ketika Muhammad memiliki keraguan, disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Damon, Mon. Gue mau lu bantah tentang nih konsep ketuhanan ini. Yang mana versi Ibnu Taimiyah atau Asy'ari? Ini pertanyaan gak lu jawab. Dan bantahan-bantahan gue tadi. Kemudian, kalau kamu mempertanyakan Yesus satu dengan Bapa, Yesus itu katanya apa? Jadi bayi, apakah Bapak jadi bayi? Mon ngerti satu hakikat gak Mon? Masa orang Kristen gak ngerti satu hakikat? Hakikat itu artinya satu. Saya sama kamu walaupun beda pribadi, saya tetap bisa bilang kamu satu. Satu saudara, satu tanah air. Meskipun kita beda rumah, beda keadaan, beda nasib. Betul gak? Jadi kalau dibilang satu, sah-sah saja. Bantah logika sederhana itu. Kemudian kamu bawa Lukas 11 ayat 38, Mon. Kita lagi ngomongin konsep ketuhanan. Nggak lagi ngomong tentang bagaimana Yesus menjelaskan bahwa di dalam prinsip Yahudi, lebih jelas kebersihan melalui hukum yang datang dari Allah, bukan dari hal lahiriah. Jadi saya nggak jawab itu lebih lanjut. Fokus ke konsep ketuhanan, jangan lari. Jelaskan pertanyaan saya yang mengenai konsep ketuhanan Islam, Asy'ari dan Ibnu Taimiyah. Jangan lari. Pakai data ya Mon ya. Saya dari tadi effort pakai data, masa kamu cuman congor. Pakai data. Silakan, waktu kamu. Apa sih? Nggak dapat saya ahli teman-teman, nggak dapat saya apa? Hakikat tiga hakikat satu pribadi ya. Saya katakan kepada Anda, hidup Yesus itu di mana, Bre? Di mana? Kasih saya tuh masuk akal gitu. Aduh. Joseph. Ini teman-teman ya, yang anehnya Kristen ini mempercayai 3 menjadi 1. Dia bilang pula, dia framing pula saya, katanya nggak jawab. Ini otak kemana? Ini telinga di mana, Joseph? Anda ini mengaku murtadin, tetapi Anda, mohon maaf ya, Anda saya nggak percaya murtadin loh, nggak percaya gitu. Saya nggak percaya Anda ini murtadin, nggak percaya. 100% saya nggak percaya Anda ini murtadin, nggak percaya. Karena dengarkan ya baik-baik teman-teman ya. Ya, Anda tadi bilang begini kan? Dengar baik-baik ya. Di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ingat orang Yahudi apa perkataannya? Ingat, Rasulullah itu hidup bukan zaman Yahudi, bukan. Jadi coba lagi tuh kasih saya masuk akal gitu. Ya, kasih saya masuk akal. Satu apa gitu. Saya minta gitu. Anda tadi bertanya, saya jawab. Kenapa sih pertanyaan saya paling gampang? Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu apa gitu. Gak masalah orang Yahudi gak percaya pun dengan Islam. Karena apa? Di Kristen ya, Yesus hidup pada zaman Yahudi. Begitu.
Saya minta satu saja dalil gitu. Yang mana? Satu apa mereka ini gitu. Sejak kapan? Sejak kapan Bapak dengan Yesus ini satu Bapak? Sejak kapan satu mereka? Sejak kapan gitu? Mungkin tidak seorang Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, ya melahirkan Tuhan itu, ya agak, ya gimana gitu? Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal di pikiran saya gitu. Coba carikan saya satu dalil saja gitu. Gimana sih? Aduh. Tadi dia bahas tentang apa tadi? Saya lupa tadi ya. Aduh, inilah. Jadi saya catat lupa juga nih. Tentang apa tadi? Tentang Kristen tadi kan? Iya, ya saya paham tadi itu yang Anda katakan saya paham. Tapi ingat, ya, yang diakui itu Protestan sama Katolik gitu. Ya, bukan yang namanya Kristen sebab ya Yesus datang bukan untuk Kristen, untuk bangsa Yahudi dalam Markus 12:29. Itu Anda ingat baik-baik. Sedangkan orang Yahudi saja tidak percaya dengan Tuhanmu yang nama Yesus, nggak percaya. Saya minta dalil loh, saya minta dalilnya kerja apa gitu. Satu apa ini gitu. Nah, Anda mengaku-ngaku kata Kristen. Wah, aduh, bujang. Anda saja berbeda-beda, Joseph, Anda menyanyikan tentang kitab Asy'ari dengan kitab Ibnu Taimiyah kan? Iya kan? Ibnu Taimiyah kan? Itu iya, itu tentang pembelajaran. Saya paham itu. Nah, Anda lupa di dalam agama Anda itu ada sebuah agama berbeda-beda oknumnya. Anda lupa gitu, atau Anda pura-pura lupa, atau Anda pura-pura nggak lihat gitu kan? Anda lupa, sedangkan Anda saja seiringan agama masih bentrok-bentrokan gitu. Anda masih bahas itu lagi gitu. Di Islam ya Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Asy'ari itu pembelajaran, mengasah otak, nggak sama kayak kalian. Tuhan aja udah berbeda. Ada yang JO lah, ada yang Oneness lah, ada yang Tritunggal lah. Yang mana yang betul Kristen? Mana? Yang mana Kristen itu yang betul yang mana? Saya minta yang mana Kristen itu yang betul gitu. Aduh. Aneh teman. Ya jujur ini teman-teman. Inilah agama yang paling aneh saya katakan. Ngaku-ngaku orang murtadin ya. Yang dikatakan saya very simple ya. Yohanes 10:30. Coba Anda sebutkan kerja apa gitu. Mungkin tidak seorang Bunda Maria melahirkan Bapak. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Coba dijawab gitu. Coba keterangan saya dijawab loh. Dijawab gitu. Satu apa? Saya minta satu apa gitu. Ya pertanyaanmu sudah saya jawab ya. Sekarang dijawab pertanyaan saya. Satu apa Yesus itu? Mungkin tidak seorang Bunda Maria melahirkan Bapak. Padahal yang dilahirkan anaknya gitu. Enggak mungkin kan? Saya minta ya dalilnya ya di mana gitu. Satu apa nih? Nah, itu ya. Jangan. Yang mana-mana gitu. Aduh. Aneh nih. Nggak ada data ya ternyata ya. Cuman ngomong doang ya. Kalau ngomong doang saya mending ngobrol sama orang mental. Datanya Mon, bolehlah kamu bilang dalam agama Anda beda-beda. Datanya mana? Nggak ada. Saya mau bahas apa? Nih, data gue udah banyak banget Mon. Buku nih, mau gue bukain nih. Data lu mana? Katanya hanya pembelajaran, yakin Mon? Nih, hanya pembelajaran. Saya tanya, kamu tahu nggak? Dulu zaman nabimu, zaman Ibnu Taimiyah, zaman Asy'ari, itu karena beda konsep ketuhanan, saling mengkafirkan. Inilah teman-teman ya, beda kualitas orang mu'alaf, beda orang kualitas murtadin yang diselamatkan Tuhan dan yang disesatkan oleh Tuhan. Kalau Islam itu disesatkan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Sungguh Allah telah mengunci karena Allah yang menyesatkan. Baca di Simon. Ini Mon, kamu harus buka Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Nih, kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Hanya belajar Mon kasihan gua ngeliat lu terlunta-lunta, nggak diajarin sama Faruk, nggak diajarin sama Zuma. Nih baca di sini. Syekh Ibnu Hajar, lu bantah pakai data ya? Gue pakai buku loh. Kelihatan orang mu'alaf sama orang murtadin. Syekh Ibnu Hajar menuliskan, waspadalah jangan sampai engkau mendengar, mengambil apa yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, serta oleh orang yang menjadikan hawa nafsinya sebagai Tuhannya dan disesatkan oleh Allah dengan ilmunya sendiri. Jeder kan? Mon,
Ini para ulama lu kalau gue buka satu-satu ini banyak fatwa menyesatkan Ibnu Taimiyah. Sekarang gue tanya sekali lagi pakai data, jangan congor. Mana datanya? Konsep ketuhanan Islam yang benar itu seperti apa? Ibnu Taimiyah atau Ibu Abdullah Hasan Asy'ari? Pakai data. Yang membenarkan siapa? Yang memverifikasi siapa? Jangan lu bilang, oh karena udah baca ini sesat berarti yang itu benar. Enggak, harus ada datanya juga. Kebenaran itu milik siapa harus ada. Karena kalau dalam gereja Katolik kita punya otoritas. Itu tadi Matius 16, 18-19 yang kamu tidak lanjutkan lagi untuk bahas karena kamu sudah mentok gak bisa bantah. Mon, waduh Mon, lu pernah Kristen gak sih Mon sebenarnya Mon? Aduh, orang Yahudi gak percaya. Gua geli dengernya. Mon, teman-teman kan tahu, Yesus itu punya murid orang Yahudi, betul nggak? Petrus orang Yahudi, betul nggak? Hah? Masa dibilang katanya orang Yahudi nggak ada? Kalau nggak ada sama sekali, nol. Ini buktinya 12 murid, tambah 70. Ditambah lu nggak pernah baca Alkitab, ya? Kayak Nabi lu buta huruf. Kisah Para Rasul 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang Yahudi jadi Kristen, Mon. Sampai-sampai kalau kamu buka Kisah Para Rasul 15, orang Kristen mengadakan konsili pertama itu di Yerusalem, kotanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak ada yang jadi Kristen, datanya mana, Mon? Nggak pakai data. Lalu Lemon membantah katanya, oh itu kan membahas zaman Nabi itu nggak ada orang Yahudi. Masa sih, Mon? Mon, nih. Zaman Nabi itu ada orang Yahudi, teman-teman. Jadi jangan mau dibohongin. Ini mualaf bohong-bohong ini. Cuman mau kabur dari kasus, ya. Ya, kenapa? Nih. Di zaman Nabi itu ada orang Yahudi, ya, kabilah-kabilah Yahudi ada loh, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraizah, serta kabilah-kabilah. Katanya zaman Nabi nggak ada orang Yahudi, katanya bukan zaman Nabi, karena zaman Nabi nggak ada orang Yahudi. Aduh, Mon. Pakai data, waduh, ini dari tadi saya diskusi sama mualaf nggak ada data, sedangkan saya full data. Gimana teman-teman? Pusing-pusing, saya bolak-balik kamera, ternyata Lemon nggak pakai data. Kemudian kamu mempertanyakan satu hakikat, satu apa? Udah dijelasin, Mon, makanya catat, gak ada alasan lupa. Orang catat gak bakalan lupa. Buktinya gue catat semua nih. Yesus itu satu dengan Bapa, artinya satu hakikat. Tadi Lemon bilang apa katanya? 3 hakikat, 1 pribadi, kata Lemon. Ya, ini mah bukti lu nggak denger, nggak nyimak. Makanya jangan jadi mualaf, kuping lu jadi budek dengerin toa mulu. Gue bilang 1 hakikat 3 pribadi, bukan sebaliknya. Ini udah lain arti, ini baru tritheis. Yang benar itu 1 hakikat 3 pribadi. Lu ngerti hakikat gak? Terus, gue udah jawab ya, 1 hakikat. 1 hakikat, seperti tadi analogi. Saya sama kamu walaupun beda pribadi, saya tetap bisa bilang 1 saudara, 1 darah, 1 tanah air, 1 rumah. Ya kan, bisa tetap dengan kata 1 ini seperti dalam Yohanes 10 ayat 30. Oke, kemudian kamu mempermasalahkan Yesus datang kepada orang Yahudi saja. Baca Matius 28 ayat 19-20. Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya sudah jawab pertanyaan kamu meskipun kamu tanya berulang-ulang. Sekarang kamu tanya tentang sekarang kamu jawab Ibnu Taimiyah dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Silakan. Pakai data ya. Gue dari tadi udah jawab loh, tapi lu nya muter-muter. Ya kan, pakai data. Ayo lu. Al-Baqarah ayat 7 ya, ini saya bacakan kepada Anda ya. Mungkin Anda kan katanya murtadin ya. Persis juga ya dalam Yeremia 23 nomor 32 ya. Ini kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghisyawati wa lahum 'adzabun 'adzim, kan? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ya, itu untuk Anda, Bre, bukan untuk saya, bukan. Ya, kenapa? Nabi Muhammad ketika itu datang, ya, diturunkan, ya, tetapi banyak orang-orang kafir itu tidak percaya. Ya, itu untuk Anda, bukan untuk saya. Anda dikasih tentang kebenaran, tapi Anda tolak gitu. Wah, itu untuk Anda sebenarnya, bukan untuk kami gitu. Nih, Anda tadi mengatakan Allah itu menyesatkan, tapi Anda lupa ya. Kapan-kapan Joseph ya baca Bible dengan benar ya. Joseph ya nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan tuh Tuhanmu tuh. Masa Tuhan kesesatan, gimana ceritanya ini?
Anda nggak pernah baca Bible, makanya ngaku-ngaku murtadin, tetapi Anda nggak pernah baca tuh. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta tuh. Bentrok kan Bible Anda kan bentrok kan? Nah, buka lagi. Saya minta datanya kepada Anda, ya satu apa? Gampang kok Joseph, satu apa? Gitu, saya minta gitu. Satu apa? Ini kemana-mana larinya gitu. Ini Tuhanmu kan? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas siapa? Saya nggak tahu. Di sini ada kata mereka, entah untuk Kristen kah, untuk siapa saya nggak tahu teman-temannya. Ini pembatasan ini, siapa nih pembatasan ini? Nah, main repot teman-teman kan? Teman-teman main repot ini, ya, itulah. Malah saya ngomong ini. Nah, inilah. Nah, teman-teman main repot ini. Nah, repot saya ini, gimana ini? Aduh, ini jangan repot-repot Oten. Sabarlah, tenanglah kalian. Kali ini nggak tenang, biar saya kan repot-repot. Janganlah, tenang, sabar. Ya, dalam 2 Tesalonika 2:11 itu Tuhanmu mendatangkan kesesatan untuk mereka tuh. Dijawabnya, ya. Saya tadi minta datanya apa? Aku dan Bapak adalah satu. Ya, saya tahu itu. Anda itu pasti mutarnya baptislah mereka dengan nama Bapak, Putar, Roh Kudus kan? Saya ngerti itu, paham saya. Tapi satu apa gitu? Bapak itu hidupnya di surga, Yesus hidupnya di dunia. Makanya tadi saya kasih apa ya? Analogi, ya. Ketika ini mohon maaf ya, ketika Bunda Maria mengandung, ya, seorang anak yang diberi namanya Yesus, apakah Bapak juga sama? Satu dengan Yesus kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal kan? Makanya satu apa mereka ini? Satu daging, genom, satu apa? Saya nggak tahu ini satu apa gitu. Cobalah kasih saya data yang valid, satu apa gitu. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Di sini keterangan cuma satu. Satu hakikat saja perkataannya nih. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Ini analoginya nggak masuk akal teman-teman. Bayangin, seorang Bunda Maria yang melahirkan anak yang tunggal bernama Yesus. Kan begitu tuh. Apakah Yesus dan Bapak sama? Lah, berarti Bunda Maria durhaka dong. Ya kan? Nggak mungkin kan? Aduh. Iya, saya paham itu, saya paham. Tetapi saya minta data aja dalam Yohanes 10:30, satu apa mereka? Diterangkanlah Joseph, tapi katanya Anda murtadin apa ini kayak begini nih? Satu apa gitu? Katanya murtadin, tetapi nggak bisa jawab dalam Yohanes 10:30. Gampang kok, saya cuma itu, saya minta datanya. Satu apa? Saya nggak paham, namanya 3 pribadi, satu hakikat. Nggak paham, saya nggak paham. Makanya saya pindah agama karena itu, teman-teman. Kenapa? Apa perkataan Yesus dalam Markus 12:29? Ya, untuk itu bukan untuk Kristen, tetapi untuk bangsa Yahudi, teman-teman. Untuk bangsa Yahudi. Apa katanya? Cuman satu yang Tuhan, yaitu Bapa, nggak ada yang lain. Apa jawab Yesus? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dijawab Yosef, mana itu datanya mana? Satu apa? Itu tadi itu saya pernah bukakan Matius 2:39, KPR 2:1. Saya paham itu, paham. Yang saya minta satu apa? Satu apa? Tolong dijawab satu apa ini. Nah, Anda tadi mengatakan dalam surat Al-Baqarah kan, saya bantah ya, 2 Tesalonika 2 ayat 11. Lanjut, gitu caranya. Aduh, pusing saya ini. Kristen ini main apa ini? Main Sudah. apa? Jangan bicara, itu bukan Iya, waktu kamu. sabar. Ini teman-temanmu main repot. Enggak, ini waktu saya, terserah. Di waktu saya, kamu diam. Lemon, gak usah panik. Kamu kalau di-report diem aja. Saya sering di-report, saya nggak pernah ngemis-kemis pengakuan. Lagi pula kamu dari mana tahu yang report kamu Oten, ada data nggak? Islam itu kalau nggak ngebohong, ngefitnah nggak bakalan laku ajarannya. Ada bukti nggak yang report Oten? Saya tantang kamu. Dari tadi kamu nggak ada data. Nih, gue pusing kalau ngobrol sama mu'alaf, sama Islam dari lahir aja pusing, apalagi orang mu'alaf. Tapi tadi denger ya teman-teman. Akhirnya Tuhan membukakan hati Lemon ngakuin dia nggak paham dengan Allah Tritunggal, makanya mu'alaf. Yes. Iya,
Berarti kamu secara nggak langsung mau membuktikan value-nya kekristenan begitu lebih tinggi, karena saking tingginya kamu nggak nyampe, akhirnya kamu beli barang KW di pinggir jalan. Itu logika sederhananya. Gak ngerti kan, gak nyampe otak kamu. Dari tadi bilang, saya nggak nyampe. Ya iya, emang kamu cocoknya beli barang KW. Kenapa? Contoh Islam itu produk KW daripada Kristen. Nih, saya dari tadi tampilin buku, nggak dijawab. Mana datanya? Gua mulu yang ditanya, mon kelakuanmu alaf dari tadi nggak percaya. Saya nggak percaya kamu murtadin. Urusan lu. Cuman dari tadi saya sudah jawab. Kamu ada nggak jawab pertanyaan saya yang ini? Teman-teman lihat sendiri kan, nggak dijawab sama dia kan? Kemudian kita lihat, nggak apa-apa. Sabar dulu mon, waktuku. Udah tenang aja mon. Udah ketujuh. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Sebelum ayat 11 dikatakan apa? Dengan berbagai tipu daya terhadap orang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat sama seperti pada saat jatuhnya Adam. Ketika Adam tidak Allah sendiri yang tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba mendatangkan kesesatan. Bantah dengan dalil ya. Bantah dengan dalil. Saya mau kamu bantah dengan dalil ya. Jadi jangan ketika saya bantah pakai dalil, kamu nggak bantah pakai dalil. Bantah pakai dalil ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ya. Sorry, masih nge-lag gak? Masih nge-lag ya? Masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak? Oke, saya lanjut ya. Jadi di situ jelas. Nah, sama seperti kamu bilang katanya orang Yahudi nggak percaya, termasuk kamu buka Kisah Para Rasul 28 ayat 26 sampai 27. Dikatakan apa? Sebab hati bangsa ini telah memebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Bedanya Allah kami dengan Allahmu dalam Al-Baqarah yang menutup mata Allah, tetapi mereka sendiri kan teman-teman, hati bangsa ini telah menebal. Kenapa? Dan telinga mendengar dan matanya melekat tertutup supaya karena bangsa ini yang milih untuk menebal hatinya dan telinganya berat, bukan karena untuk menebalkan hati mereka. Ya, jadi tolong gak pahami itu perbedaannya. Oke? Nah sekarang ketika kamu juga bertanya mengenai satu lagi, mon gak paham-paham. Satu itu artinya satu hakik, kamu nggak paham artinya satu hakik. Oke, saya lanjut ya. Satu dalam hakikat itu meskipun dalam beda pribadi, Yesus ketika mengajarkan kehendak Bapa, dia mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu apa? Mon, baca mon di sini, Bo. Ketika kamu bingung kenapa Yesus satu sedangkan Bapa dengan Yesus itu beda, oh baca di sini. Tadi saya sudah jawab. Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kalau kamu bilang katanya Yesus tidak berbuat apa-apa dari kehendaknya sendiri, kamu baca Yohanes 6 ayat 40. Ketika Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, Yesus mampu menyelamatkan orang yang percaya. Yohanes 6 ayat 40 kita baca di sini. Inilah kehendak Bapakku, dia yang telah mengutus aku supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya, tidak aku kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa dengan kehendak Yesus sama. Yesus memberikan hidup kekal dan Yesus memberikan kebangkitan. Pertanyaan saya, Mon, tentang Ibnu Taimiyah. Jawab ya, mana yang benar? Pakai data. Saya nggak nemukan data dari tadi sama kamu. Saya nggak temukan data. Jawab pakai data. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, supaya akun saya nggak kena report ini. Silakan bantu tap-tap layar dan share-share ya. Pusing.
Nggak ada jawaban teman-teman ya. Nggak apa lah teman-teman ya, nggak apa. Nggak apa-apa lah, masih percaya dengan Tuhan yang itu ya. Nggak apa, nggak apa. Satu apa Joseph? Sudah lihat apa ini? Anda tadi membawakan Yohanes 8:42. Nih, baik, saya bukakannya. Tadi oke, sebentar dulu. Dalam 2 Tesalonika 2:11 tadi kan, yang Anda katakan kan, Joseph, ini coba Anda lihat dulu data Anda ini. Nih. Ini Tuhan Anda ini siapa? Ini bukan Tuhan kah? Mendatangkan kesesatan atas mereka. Anda mengatakan Adam. Aduh, Anda mengatakan Tuhan saya penyesat, tapi Tuhan Anda lebih berbahaya ini. Itu. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Anda tidak percaya dengan apa dikatakan Allah, tapi dibantah dengan Bible Anda. Dibantah dengan Bible Anda sendiri nih. Silakan Anda jawab gitu. Ini Anda bertanya ke saya, jawaban Anda, pertanyaan Anda saya jawab ya. Nah, dengan ini Anda tidak menjawab pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu ini menyesatkan orang gitu? Kenapa gitu? Nah, ini gampang Yosef ya. Nih, saya buka lagi kepada Anda ya. Tadi kan Yohanes berapa tadi? 8:42 kan? Oke, sebentar ya. Ini Yohanes 8:42 Yosef ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Tuh. Apa? Jikalau Allah adalah Bapakmu. Di sini Yesus yang berkata kepada siapa? Kepada mereka. Jikalau Allah itu Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Tuh. Masa ibaratkannya diutus, kau bilang sama pekerjaan, gimana sih? Hah? Kau tidak percaya dengan Al-Quran, tetapi kau percaya dengan ini. La ilaha illallah. Ini gimana ini? Saya bertanya kepada Anda, satu apa? Di sini keterangannya Tuhanmu diutus ini. Diutus nih ya. Apa utusannya nih? Yohanes 17 nomor 8 nih. Nih. Nomor 8 ya, nih. Anda lihat ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh. Yang namanya utusan Joseph tidak sama namanya, pekerjaan nggak sama. Utusan itu nih Yohanes 3:34 nih, kita buka datanya ya nih. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Siapa yang diutus Allah? Siapa? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus. Masa penyampai firman dengan yang kuasa sama? Ini konyol namanya ini. Karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas tuh. Gimana ini teman-teman? Saya nggak dapat poinnya di mana gitu. Satu apa? Satu kandungan kah? Jangan malu Joseph, jangan malu menjawab, jangan malu. Satu apa gitu? Sedangkan Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria, ya, dari Bunda Maria tuh. Ketika Yesus lahir, apakah Bapak lahir? Satu apa saya minta gitu. Di sini Yesus ini dikatakan utusan penyampai firman Bapak, Yohanes 17 nomor 8. Anda lupa. Lihat ini, Yohanes 3:34. Sebab apakah Bapak juga sana? Kan nggak mungkin kan? Aduh, pusing teman-teman, pusing ini serius. Aduh. Joseph ini,
Sekarang Anda jawab ya. Saya katakan kepada Anda satu apa? Ya, dijawab Josepnya, dijawab. Jangan kemana-mana. Jangan peng mulu lah. Pusing saya gitu. Anda jawab satu apa gitu. Jangan malu mengatakan gitu. Satu apa? Ya kan? Baca. Nggak dijawab ya, cuman bisa nanya nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa. Memang berat jadi Islam, makanya malu untuk menjawab, nggak apa-apa. Dari tadi pertanyaan saya satu pun nggak ada yang dijawab, tapi saya harus menjawab pertanyaan, nggak apa-apa. Sabda Tuhan Yesus, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya Yesus yang memberikan jawaban, tidak Muhammad, tidak dengan Allah SWT. Maka sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah. Makanya kamu gak paham-paham dari tadi satu-satu. Saya sudah jelaskan gini ya Lemon, kalau kamu lari ke utusan. Ini teman-teman, perhatikan. Saya pakai logika sederhana. Ketika Bapak Presiden kita Pak Prabowo mengutus wakil presiden kita Pak Gibran ke suatu daerah karena Pak Presiden Prabowo ada kegiatan. Saya salut dengan Islam. Saya menempatkan Islam itu posisi ketiga dalam kecerdasan. Tingkat kecerdasan Islam posisi ketiga, tiga besar. Cerdas, tidak cerdas, dan Islam. Ya, jadi dengan analogi presiden dan wakil presiden harusnya kamu paham. Sekalipun Bapak Presiden mengutus menterinya, tetapi Bapak Presiden dengan menteri-menterinya itu sama-sama manusia, sama derajatnya. Makanya Islam mengatakan apa? Terlepas dari jabatan, kita ini semua sama di mata Allah. Artinya sama, itu bisa katakan satu, mon. Aduh, otak nggak dipakai. Makanya otakmu yang seharusnya sejak semula Allah ciptakan dengan kehendak bebas berpikir, kamu jangan beralih ke ajaran yang cuma nungging-nungging, benturin pala ke ubin, jadinya geger otak. Nggak bisa mikir. Jadi jelasin satu apa, satu hakikat, nggak paham. Dijelasin konsep dalam Yohanes 8:42, balik lagi pertanyaan itu aja. Sengaja banget mau ngulur-ngulur waktu. Saya bertanya dengan Ibnu Taimiyah dan Asy'ari, nggak dijawab-jawab. Satu pertanyaan dari saya nggak dijawab-jawab, sedangkan kamu udah lari kemana-mana, saya sudah kejar kamu, saya dapatkan kamu, tapi kamu ngeles terus. Ya, perhatikan di sini. Ketika kamu membawa tentang Yohanes 3 ayat 34, saya tantang kamu buka teks aslinya, seperti yang dilakukan oleh Nandar. Kamu salah loh. Kenapa? Ini ayat sudah sering dibantah. Di sini ketika dikatakan Yesus sebagai menyampaikan firman, Islam bertanya, kalau Yesus adalah firman Allah, kenapa Yesus itu menyampaikan firman? Firman di sini digunakan kata remata. Yohanes 3 ayat 34. Kita lihat teks aslinya. Kemudian, kena kamu ya Raymond. Yohanes 17 ayat 8. Yesus yang menerima firman digunakan kata remata untuk membedakan firman adalah Allah yang Yesus Kristus itu dengan firman sebagai kata-kata. Remata. Nah, apakah Yesus disebut remata dalam Alkitab bahasa Yunani? Kita lihat, jeng 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 jeng, Yohanes 1 ayat 14. Kai hologos sars egeneto kai eskenosen. Yesus itu disebut logos, bukan remata. Artinya apa? Ada perbedaan. Maka ketika Yesus menyampaikan firman, yang dimaksud adalah kata-kata kebenaran, bukan pribadinya sebagai firman Allah itu sendiri. Wah, gua mah, lu nggak percaya murtadin nggak apa-apa, orang bisa nilai dari kualitas. Lu nggak percaya barang gua ori, hanya orang yang sering beli barang ori yang ngerti. Lu kan belinya barang KW, makanya jadi Islam. Ya nggak, logikanya gitu. Sorry ya Mon ya, aduh nggak dapet poinnya gue dari tadi. Kemudian kamu baca 2 Tesalonika 2 ayat 10, gue jawab lagi. Tadi udah dijawab sebenarnya, cuman lu nggak nyatet kayaknya ya. Perhatikan, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10, ini berbicara tentang Allah yang mendatangkan kesesatan bagi mereka yang telah memilih. Makanya ada kata awal kalimat di ayat 11, artinya apa? Itulah sebabnya Allah. Loh, harusnya kamu bertanya dong, ini ada kata sebab. Artinya ada apa? Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Bukan Allah yang tiba-tiba mendatangkan kesesatan. Beda dengan Allah kamu dalam Al-Baqarah. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan, jika kamu tidak berdosa, jika kamu tidak berdosa, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang berdosa. Gimana? Baca, ya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan saya. Kenapa Allahmu itu kerjanya sama kayak iblis, suka maunya manusia itu berdosa. Padahal
jawab. Nih, oleh Allah lagi diakuin kan? Aduh. Mon, bantah dong, jawab dong. Enak banget nanya doang, nggak mau dibantah, nggak mau dijawab. Ketar-ketir ya, nalan ludah. Hah? Silakan. Waktu lo. Teman-teman. Iya, 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 iya. Iya, Joseph. Iya, iya. Sabar kau, sabar, sabar. Iya. Gak di enggak Ya udah lagi 5 ya. kali. Iya, sabar, 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 sabar. Dia teman-teman aneh teman-teman ya, ini aneh serius, aneh. Bawa-bawa nama Prabowo Gibran lagi. Aduh, aduh, aduh. Untung kita ini ya teman-teman ya, untung kita ini tidak disesatkan oleh Yesus kritis ya. Untung kita ini tidak disesatkan oleh Yesus kritis. Untung. Bawa nama Prabowo dan Gibran lagi. Itu hakikatnya manusia loh. Bapak itu hakikatnya manusia kah? Wah. Inilah teman-teman konyol, dia bawakan tentang Prabowo dan Gibran. Apa tadi? Nggak, agama nggak masuk akal nih teman-teman. Agama yang tidak masuk akal. Kenapa? Kita nggak tahu satu apa. Saya minta satu apa? Satu denom kah? Satu kandungan kah? Satu kelahiran kah? Satu apa, Joseph? Dijawab dong, aduh. Itu pertanyaan saya cuman itu saja, satu apa? Joseph, satu apa gitu. Satu apa? Yang satu Yesus utusan. Yang satu lagi yang kuasanya. Nah, jadi satu apa? Jangan malu Yosef, jangan malu dibilangkan, jangan malu gitu. Ya Lemon, ya yes itu satu kandungan. Iya bilang begitu, satu apa gitu. Jangan aja begini teman-teman ya. Yang satu Yesus, ya itu ada wujudnya, ada wajahnya. Sedangkan Bapak wajahnya nggak ada. Kita bingung satu apa? Satu apa gitu. Ini jujur ini satu apa? Saya nggak pernah dapat satu apa ini, serius. Satu apa? Satu kandungan kah? Satu denom kah? Satu apa gitu. Nah, ini ya, dalam Yezkiel 18:20 nih. Nih ada lihat ini ya. Mana nih ya? Sebentar. Yezkielnya enggak sulit juga tadi teman-teman ya. Sabar ya. 18 ayat 20 nih. Sabar ya. Di sini Joseph, ya Anda bilang satu kan? Satu kan nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya nih. Gimana itu? Bro? Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikannya orang fasik yang tertanggung atasnya tuh. Satu apa? Tuh, nggak mau ya sih itu nggak mau dia nggak mau gitu. Saya tanya satu apa? Satu apa yang saya minta satu apa gitu. Jangan marah. Kabur. Panik ya. Lemonmu dari tadi blunder, makanya friendly fire. Saya sudah bilang, teman-teman yang Kristen nggak mungkin report, betul nggak teman-teman? Kita biarkan dengan kebotolannya Lemon mempertunjukkan kualitas mu'alaf dan murtadin, betul nggak teman-teman? Ngapain? Sekanya orang Kristen buat apa di sana? Jangan fitnah-fitnah. Ini makanya saya bilang ajaran mereka kalau nggak fitnah nggak bakal laku ya.
Saya itu udah siap dengan pertanyaan dia. Saya selalu nyatet. Ini saya ada kali nyatet dia bertanya tuh 10 pertanyaan. Sedangkan saya satu pertanyaan aja nggak dijawab. Betul nggak? Curangnya Islam begitu. Tapi nggak apa-apa. Syukur kepada Allah yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman yang Islam dan Kristen bahkan seiman dengan saya bisa menilai mana kualitas orang yang meninggalkan Kristus dan mana orang yang datang kepada Yesus itu kualitasnya seperti apa. Betul nggak? 10 kali ditanya, 10 kali saya jawab. Meskipun dia bilang nggak pernah jawab. Teman-teman yang jadi nilai, teman-teman yang jadi saksi. Saya nggak pernah mau mengklaim, saya jawabannya benar nggak? Silahkan saya kembalikan. Tapi ketika saya bertanya, saya cuma 1 kali pertanyaan, saya tidak dijawab. Oh, dibilang diturunin. Buktikan, saya turunin. Saya dari tadi catat, layar saya kan kelihatan, gerak-gerik saya. Kalau saya turunin, saya akan begini. Kelihatan di jari. Dan ada YouTube tuh. YouTube itu jalan loh bro. Kalau kamu fitnah saya harusnya ada bukti diturunin mana. Ya udahlah Islam. Kalau udah kalah mereka akan bilang diturunin. Ada nggak dari tadi saya bilang, Lemon udahan yuk, enggak. Sengaja saya mengulur waktu lama supaya teman-teman semakin banyak nilai kualitas murtadi dan mu'alaf. Makanya saya lama-lamain. Jadi teman-teman mohon bersabar ya. Kenapa saya menahan orang itu? Supaya teman-teman bisa nilai, oh ternyata orang murtadin dan orang mu'alaf perbandingannya bagaikan langit dan kerak bumi.